Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada video kali ini. Salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, lalu Salsa Aulia Putri dengan NIM 2103-1142 dan rekan saya Silvi Aprilia Syarif dengan NIM 2103-1154. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai penilaian kinerja. Ada 3 topik pembahasan. Yang pertama ada prinsip penilaian kinerja, yang kedua ada penggunaan penilaian kinerja dalam pembelajaran biologi, dan yang ketiga ada langkah-langkah membuat instrumen penilaian kinerja. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Silvi Aprilia. Kepada Silvi dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang prinsip penilaian kinerja. Penilaian kinerja performance assessment secara sederhana dapat dinyatakan sebagai penilaian terhadap kemampuan dan sikap siswa yang ditunjukkan melalui suatu perbuatan. Menurut para ahli, penilaian kinerja merupakan penilaian terhadap perolehan, penerapan, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Penilaian tersebut mengacu pada standar tertentu. Terdapat istilah lainnya yang berkaitan dengan penilaian kinerja, yaitu penilaian alternatif assessment, dan penilaian authentic assessment. Beberapa ahli Marzano 1994, Popham 1995, dan Burkhardt 2001 menyatakan bahwa istilah penilaian autentik kadang-kadang digunakan untuk menjelaskan penilaian kinerja karena tugas-tugas asesmennya yang lebih dekat dengan kehidupan nyata. Istilah penilaian alternatif digunakan untuk penilaian kinerja karena merupakan alternatif untuk penilaian tradisional paper and pencil test. Selanjutnya, penilaian kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip, yaitu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran, mencerminkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan masalah dunia sekolah, menggunakan berbagai metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar, bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Materi kedua yaitu penggunaan penilaian kinerja dalam pembelajaran biologi. Yang pertama yaitu guru biologi dapat menguji dan mengembangkan teks atau tugas dan rubrik penilaian kinerja agar cocok dan kondisi di kelasnya, serta sesuai dengan kemampuan siswa. Uji coba dapat dilakukan sambil guru mengajar di kelas. Hasil uji coba tersebut dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan perangkat penilaian kinerja agar menjadi lebih fleksibel, dapat dikerjakan, lengkap, dan aman dilakukan. Yang kedua yaitu beberapa pedoman untuk memeriksa kualitas perangkat penilaian kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Esensial dan valid. Dihubungkan dengan standar dan tujuan utama kurikulum. 2. Otentik, problem dan proses mendekati atau sesuai dunia nyata. Yang ketiga, integratif, menuntut interaksi pengetahuan, konsep, sikap, dan kebiasaan berpikir. Metode-metode yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja antara lain. 1. Observasi. 2. Interview. 3. Portofolio. 4. Penilaian esai. 5. Ujian praktek. 6. Paper. 5. Penilaian proyek. 8. Kuesioner. 9. Daftar cek. 10. Penilaian oleh teman. 11. Penilaian diskusi. 13. Penilaian jurnal kerja ilmiah siswa. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Silvi yang telah menyampaikan materinya.
Materi ketiga yaitu langkah-langkah dalam membuat instrumen penilaian yang akan saya bacakan sendiri. Langkah utama yang perlu kita susun yang pertama yaitu ada menentukan indikator kinerja yang akan dicapai siswa. Yang kedua, memilih fokus asesmen, menilai proses atau prosedur, produk, atau keduanya. Yang ketiga, memilih tingkatan realisme yang sesuai atau menentukan seberapa besar tingkat keterkaitannya dengan kehidupan nyata. Yang keempat, memilih metode observasi, pencatatan, dan penskoran. Yang kelima, ada menguji coba taks dan rubik pada pembelajaran serta memperbaiki stak dan rubik berdasarkan hasil uji coba untuk digunakan pada pembelajaran berikutnya. Penilaian kinerja sering dilakukan dengan menggunakan daftar cek dan skala penilaian. Adapun pengertian dari daftar cek, penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek, ya atau tidak. Pada penilaian kinerja menggunakan daftar cek, peserta didik mendapatkan nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh guru. Jika tidak dapat diamati, siswa tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilaian dua pilihan mutlak, misalnya benar salah, dapat diamati atau tidak dapat diamati. Dengan demikian, tidak terdapat nilai atau kemampuan tengah. Sedangkan skala penilaian, pada penilaian kinerja menggunakan skala rentang memungkinkan guru untuk memberikan nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu, karena pemberian nilai secara kontinu lebih dari dua. Skala rentang tersebut misalnya sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu penilai agar faktor subjektivitas dapat diperkecil dan hasil penilaian lebih akurat. Penilaian dengan skala penilaian yang baik pada dasarnya masih harus dilengkapi dengan rubrik. Rubrik dilakukan untuk mendeskripsikan kinerja pada setiap kategori. Kategorinya yaitu ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang, agar hasil penilaian konsisten dan objektif. Adapun contoh dari rubrik untuk pencapaian kompetens, yaitu ada kriteria penskoran, di mana dimensi yang dinilai pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran biologi, tingkat pencapaian atau skornya yaitu jika istimewa mendapatkan skor 4, baik mendapatkan skor 3, cukup mendapatkan skor 2, dan kurang mendapatkan skor 1. Skor ini dapat berubah, bisa menjadi 5, 6, 7, ataupun 8. Selanjutnya yaitu adalah contoh rubrik untuk penilaian kemajuan belajar, di mana di sini ada kriteria pemberian skor, dimensi kemajuan dan perkembangan siswa pada pembelajaran biologi. Deskripsinya, siswa menunjukkan kemampuan dan perkembangan konsep biologi dan berbagai keterampilan, kemajuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di mana di sini juga terdapat poin-poinnya. Yang istimewa mendapatkan poin 4, baik mendapatkan poin 3, cukup mendapatkan poin 2, kurang mendapatkan poin 1, sedangkan sangat kurang mendapatkan poin 0. Seperti contoh, skala penilaian 0, 1, 2, 3, dan 4 ini dapat diubah ke dalam skala 5, 6, 7, 8, hingga 9 sesuai dengan keperluan. Untuk pengisian nilai, rapor hasil penilaian pada contoh 1 dan 2 dapat dirata-ratakan sehingga diperoleh satu hasil. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alasan